Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar seluruh siswa-siswi kelas 11 Ilmu Bahasa SMA Setia Budi Semuliat? Apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik-baik saja tanpa kekurangan apapun. Sebelum memulai materi pembelajaran pada video kali ini, Bapak ingin menyampaikan ataupun mengucapkan selamat untuk kalian sudah naik berada di fase atau tingkat yang lebih tinggi, yaitu di kelas 11 Bahasa dan Budaya. Baik, sebelum memulai pembelajaran materi pada video kali ini, Bapak akan membacakan kompetensi dasar 3.1 atau pencapaian pada pembelajaran kali ini, yaitu mengkonstruksi sebuah cerita pendek atau cerpen dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Adapun tujuan pembelajarannya, selama dan setelah proses pembelajaran dilakukan, siswa diharapkan mampu memproduksi teks cerita pendek secara tertulis dengan memerhatikan unsur-unsur intrinsik ataupun ekstrinsik pada sebuah cerita pendek atau cerpen. Nah, sambil bersantai, mari kita mulai pembelajaran untuk materi cerita pendek. Apa itu cerpen? Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan cerpen ataupun cerita pendek. Nah, kata kuncinya di sini sudah Bapak tulis atau Bapak ketik, yaitu cerpen yaitu jenis karya sastra bersifat fiktif, kisah yang ringkas, dan terdapat konflik. Untuk pengertian cerpen itu sendiri, cerpen adalah jenis karya sastra berbentuk prosa dan bersifat fiktif yang menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh satu tokoh secara ringkas disertai dengan berbagai konflik dan terdapat penyelesaian ataupun solusi dari masalah yang dihadapi. Cerita pendek sendiri sering memberikan kesan tunggal atau fokus pada satu tokoh, mempunyai kurang dari 10.000 kata dan di dalamnya terdapat klimaks atau puncak masalah dan penyelesaian. Cerita pendek cenderung singkat, padat, dan juga langsung pada tujuan penyampaian ceritanya. Baik, di slide selanjutnya mari kita bahas mengenai unsur-unsur cerita pendek. Itu unsur cerita pendek terbagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik cerpen dan juga unsur ekstrinsik cerpen. Unsur intrinsik cerpen yaitu unsur yang membentuk cerpen dari dalam, sedangkan ekstrinsik yaitu unsur yang membentuk cerpen dari luar. Baik, selanjutnya mari kita bahas mengenai unsur intrinsik cerpen atau unsur pembangun cerpen dari dalam. Yang pertama yaitu ada tema. Mungkin kalian sudah mengerti lah ya, sudah sering menjumpai unsur intrinsik pada cerpen itu sama saja seperti unsur intrinsik pada puisi yang telah kita pelajari di kelas 10. Nah, untuk tema sendiri yaitu adalah gagasan utama yang menjadi dasar cerita, jalannya cerita pendek. Kemudian kedua ada alur atau plot, biasanya disebut plot. Nah, alur sendiri yaitu tahapan urutan jalannya cerita pendek, mulai dari perkenalan ya, bagian-bagiannya itu mulai dari perkenalan, konflik, klimaks ataupun pemecahan masalahnya, puncak masalahnya, dan juga terakhir penyelesaian. Kemudian ada setting. Setting itu meliputi latar tempat, waktu, suasana yang terdapat pada cerita pendek. Selanjutnya ada tokoh, yaitu pelaku yang ada dalam cerita pendek. Setiap tokoh mempunyai watak tersendiri dan itu dinamakan sebagai penokohan ya. Jadi penokohan itu sifat dari tokoh yang tercermin dari perilaku, sikap, ucapan, pikiran, dan pandangannya terhadap suatu hal dalam cerita pendek itu sendiri. Kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang yaitu cara pandang yang digambarkan oleh pengarang dalam suatu kejadian yang terjadi di dalamnya. Sudut pandang sendiri biasanya itu ada sudut pandang
orang pertama, itu strategi yang digunakan oleh penulis untuk menarik pembaca terhadap bacaannya, terhadap tulisannya. Misalkan kita biasanya membaca sebuah cerpen, digunakan kata orang tokoh utamanya itu tulisannya itu aku. Jadi kita berandai-andai, biasanya kita sebagai pembaca itu seringkali menimbulkan imajinasi sendiri, kita seolah-olah berlaku sebagai tokoh yang ada di dalam cerpen itu. Sudut pandang orang pertama itu biasanya aku, ataupun ketika penulis cerpennya ingin menggunakan sudut pandangnya sebagai nama, misalkan nama seseorang, entah itu perempuan atau laki-laki, biasanya kita sebagai pembaca berimajinasi tentang seseorang. Kalau sudut pandang orang pertama itu biasanya imajinasi kita adalah kita seolah-olah sebagai, seringkali ketika kita sudah berimajinasi oleh sebuah tulisan pada sebuah cerita, biasanya kita seolah-olah menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut. Terus yang terakhir ada amanat ya. Amanat itu pesan yang ingin disampaikan oleh penulis terhadap bacaannya. Banyak sekali pesan yang biasanya terkandung dalam sebuah cerita, baik itu pesan moral, pesan pendidikan, agama, dan juga masih banyak lagi pesan positif lainnya yang disampaikan oleh penulis pada cerpennya atau cerita pendek yang telah ia tulis. Jika sudah mengerti mengenai unsur intrinsik atau unsur pembangun dari dalam pada sebuah cerpen, selanjutnya mari kita beralih ke unsur ekstrinsik atau unsur pembangun cerpen dari luar, yaitu ada dua sudut pandang, yaitu latar belakang masyarakat dan juga latar belakang pengarang. Latar belakang masyarakat sendiri maksudnya biasanya dapat mempengaruhi terbentuknya jalan cerita dalam cerita pendek, misalnya kondisi politik, ideologi, sosial, dan ekonomi masyarakat. Sedangkan latar belakang pengarang memuat tentang pemahaman faktor-faktor atau motivasi pengarang untuk membuat sebuah cerita pendek. Biasanya meliputi biografi atau riwayat hidup pengarang, bisa mempengaruhi pembuatan cerita pendek melalui pengalaman pribadi. Kemudian bisa juga kondisi psikologis, meliputi mood dan motivasi, ataupun kondisi ini biasanya sangat mempengaruhi dengan apa yang akan ditulis dalam cerita. Dan kemudian yaitu aliran sastranya, yaitu berpengaruh dalam gaya penulisan bahasa yang digunakan pengarang terhadap cerita pendeknya. Nah, baik, sekarang Bapak akan menyebutkan tugas yang harus kalian kerjakan di rumah. Sambil belajar di rumah, silahkan kalian cari cerita pendek dari pengarang siapapun, bebas, Bapak bebaskan cerita pendeknya, temanya apa saja silahkan kalian cari, boleh itu di buku, kumpulan-kumpulan cerpen, ataupun sekarang sudah dipermudah ya, kalian bisa cek di internet, banyak sekali bacaan-bacaan yang online ataupun bacaan-bacaan dari yang bisa kalian lihat di gawai ataupun smartphone kalian. Silahkan cari dan cerpennya, dan juga tentukan unsur intrinsik pada cerpen tersebut, itu meliputi tema, setting, plot, penokohan, amanat, dan juga latar yang terdapat pada cerpen tersebut. Jika sudah kalian identifikasi ataupun kalian kerjakan tugasnya, jangan lupa itu diketik di Word, nanti kemudian kalian kirim soft filenya ke alamat email yang ada di bawah ini. Alamat email Bapak di rusihan1995@icloud.com. Jika ada pertanyaan silakan kontak Bapak. Baik, Bapak rasa demikian sedikit penyampaian terhadap materi pembelajaran kali ini, itu mengenai cerita pendek. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Selamat belajar di rumah, tetap menjaga kesehatan dan juga mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Semoga pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir dan kita bisa bertatap muka kembali melakukan pembelajaran di kelas di SMA Sylvi Sungai Liat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.